Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru dari seluruh tanah air? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Sri Handayani Rahayuningsih SPD MPD, adalah guru SMP Negeri 18 Surakarta. Saat ini saya mengikuti kegiatan lomba Jambore tingkat nasional. Saya mengambil bidang inovatif pembelajaran. Yang menjadi judul daripada karya saya adalah Desain Model Discovery Learning berbasis sosial kognitif pada pelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Yang menjadi latar belakang daripada karya saya yaitu adanya mindset pembelajaran IPS yang bersifat hafal. Selain mindset pembelajaran IPS yang bersifat hafalan saja, rendahnya profil critical thinking siswa atau keterampilan berpikir kritis siswa bisa dilihat dari rata-rata ulangan harian atau hasil belajar peserta didik di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Berikutnya adalah analisis dokumen, yaitu berdasarkan soal-soal yang dibuat oleh guru baik pada tes formatif maupun tes sumatif bersifat low order thinking. Jarang memberikan soal-soal yang bersifat HOTS atau high order thinking, sehingga tidak mendukung peserta didik untuk berpikir kritis. Berikutnya adalah dari pihak guru. Guru tidak mau mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran yang inovatif, tetapi masih menggunakan pembelajaran yang rata-rata masih konvensional, baik dari segi model, baik dari segi pendekatan, baik dari segi asesmen, baik dari segi media, dan lain sebagainya. Tentu saja hal tersebut tidak mendukung keterampilan berpikir kritis siswa. Pada kurikulum Merdeka, cirinya adalah adanya pengembangan soft skill dan karakter. Pada pembelajaran abad 21 menuntut adanya keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, communication, dan creativity. Hal tersebut apabila kita biarkan saja, tidak kita atasi, maka menyebabkan kualitas sumber daya manusia Indonesia mengalami suatu penurunan. Kita akan kalah bersaing di kalangan sendiri maupun di kancah internasional. Untuk itu, guru harus membekali siswa untuk bisa memiliki keterampilan berpikir kritis. Upaya yang saya lakukan adalah saya melakukan suatu pengembangan yaitu di bidang inovasi pembelajaran berupa desain model discovery learning berbasis sosial kognitif pada pelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik SMP. Adapun daripada hasil pengembangan tersebut, saya menghasilkan suatu 3 karya berupa satu adalah buku siswa, yang kedua adalah buku petunjuk guru, yang ketiga adalah buku model desain model discovery learning berbasis sosial kognitif. Alasan saya memilih desain tersebut sebagai pengembangan adalah karena model discovery learning berbasis sosial kognitif adalah suatu model yang tepat dan cocok untuk digunakan guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan, pertama, saya membuat RPP modul dengan model discovery learning berbasis sosial kognitif. Yang kedua, saya memilih materi pelajaran IPS, terutama yang saya gunakan adalah materi pelajaran IPS kelas 7, terdiri dari 3 topik. Topik pertama adalah letak geografis dan letak astronomis. Tema kedua adalah interaksi antar wilayah. Tema ketiga adalah kebutuhan hidup manusia. Langkah berikutnya, saya membuat buku siswa, kemudian saya membuat buku petunjuk guru, dan buku model desain pembelajaran. Kendala-kendala yang saya alami adalah 1. Penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, pembuatan soal-soal atau asesmen yang bersifat HOTS. Yang ketiga, membuat modul discovery learning berbasis sosial kognitif. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, yang saya lakukan adalah 1. Melibatkan ahli bahasa Indonesia untuk memvalidasi buku saya agar buku saya valid dan layak untuk dibaca. Yang kedua, melibatkan ahli ilmu pengetahuan sosial atau IPS, yaitu beliau Dr. Mintarsih Indiayu MPD.
untuk berkaitan dengan memvalidasi konten ke-IPS-an daripada buku saya. Ketiga, melibatkan pakar ahli ilmu pendidikan. Beliau adalah Profesor Dr. Asrawi MPD dan Profesor Dr. Handes Gunarhadi MA PhD untuk memvalidasi buku siswa, buku guru, dan buku modul. Yang ketiga, melibatkan guru-guru IPS atau sebagai praktisi sebanyak 6 orang untuk memvalidasi buku saya, yaitu buku siswa dan buku guru. Kelebihan model Discovery Learning. 1. Merupakan cara untuk pengembangan siswa aktif. Yang kedua, siswa mampu menemukan konsep. Yang ketiga, penemuan konsep yang dikuasai dengan dapat digunakan pada situasi yang lain. Yang keempat, membuat siswa terbiasa berpikir metode ilmiah. Yang kelima, mengasah siswa berpikir kritis dan analitis. Yang keenam, melatih siswa mandiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Kelebihan sosial kognitif. Belajar tidak hanya sekedar perubahan perilaku saja, tapi perubahan kognitif. Sehingga pembelajaran sosial kognitif sangat dipengaruhi oleh terjadinya suatu hubungan atau determinasi antara perilaku, kognitif atau orang, dan lingkungan. Perubahan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Sehingga pada pembelajaran IPS hal tersebut sangat cocok sekali untuk dikembangkan. Untuk melakukan validasi, saya mengadakan FGD atau Forum Group Discussion. Di situ pertemuan antara pakar ahli maupun juga guru-guru atau praktisi yang memberikan penilaian terhadap karya saya. Saya membutuhkan masukan-masukan maupun kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap produk saya yang nantinya akan diterapkan di lapangan. Setelah selesai hasilnya, validasi tersebut saya olah dengan tabel icon dan hasilnya bahwa buku tersebut layak digunakan atau valid karena nilainya validasi tinggi dengan menggunakan tabel icon. Setelah hasilnya valid, buku tersebut dan model tersebut diuji cobakan di skala kecil dan skala besar. Di skala kecil yaitu lingkupnya adalah di sekolahan tempat saya mengajar, yang terdiri dari 3 kelas. Untuk skala besar dilakukan di SMP Negeri 10 Surakarta, SMP Negeri 5 Surakarta, SMP Negeri 9 Surakarta, dan SMP Darussalam. Pada uji coba skala besar maupun skala kecil, kita akan menganalisis, mengoreksi apakah daripada hasil uji coba tersebut kemampuan memahami siswa itu apakah rendah, sedang, tinggi, kemudian kemampuan menganalisis, kemampuan mensintesis, kemampuan menyimpulkan, dan kemampuan menimbulkan gagasan, serta meminta komentar, masukan daripada guru-guru yang praktek pada uji coba produk saya ini, yaitu desain model Discovery Learning berbasis sosial kognitif pada pelajaran IPS peserta didik SMP dengan menggunakan buku siswa. Masukan-masukan yang ada akan kita gunakan untuk menganalisa atau perbaikan lebih lanjut jika memang dimungkinkan, dan hasilnya agar buku tersebut bisa digunakan untuk di kalangan pendidikan, yaitu di SMP terutama kelas 7 pada kurikulum Merdeka dengan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Demikian penjelasan dari saya, tidak ada gading yang tidak retak. Saya mohon masukan untuk perbaikan karya saya. Semoga karya ini bermanfaat dan bisa digunakan di sekolahan-sekolahan di SMP, terutama kelas 7 pada pelajaran IPS pada kurikulum Merdeka, dan semoga bermanfaat. Selamat menggunakan buku saya, semoga bermanfaat. Salam sukses selalu kepada Bapak Ibu Guru di seluruh tanah air. Akhir kata, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.